Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Zalianti. Di sini saya akan membahas materi kedua tentang geomorfologi umum. Saya akan menjelaskan bagaimana cara memahami geomorfologi dan bagaimana genetik bentuk lahan utama dari geomorfologi. Bagaimana kita mempelajari geomorfologi? Nah, untuk memahami itu, kita perlu memahami aspek-aspeknya. Aspek apa sih yang dikaji dalam geomorfologi? Kita kembali lagi pada definisi tentang geomorfologi. Jadi geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk lahan. Bentuk lahan itu apa? Bentuk lahan itu adalah sebuah unit genetik yang dimana unit genetik ini merupakan sebuah faktor relief, proses, struktur, material, dan waktu. Nah, jadi aspek yang dikaji dalam geomorfologi ada dua, yaitu epistemologi dan ontologi. Di dalam epistemologi terdapat 4 bagian, yaitu morfologi, morfogenetik, morfokronologi, dan morfoarrangement. Morfologi terbagi menjadi dua, yaitu morfografi dan morfometri. Morfogenetik terbagi menjadi 3, yaitu morfostruktur aktif, morfostruktur pasif, dan morfodinamik. Nah, morfografi ini menggunakan delineasi ke unit genetik, sedangkan morfometri menggunakan pengukuran. Nah, bagian kedua morfogenetik yaitu morfostruktur aktif, ini menggunakan deskripsi. Morfostruktur aktif dikaji melalui deskripsi, sedangkan morfostruktur pasif dikaji melalui observasi. Morfodinamik dikaji melalui analisis lab. Ini saling berhubungan dengan ontologi atau bentuk lahan. Nah, morfokronologi menggunakan waktu atau perhitungan waktu, sedangkan morfoarrangement ini mengkaji semua yang ada di unit genetik atau relief, proses, struktur, semua yang ada di ontologi atau bentuk lahan. Yang pertama yaitu morfologi. Morfologi adalah bentuk muka bumi. Morfologi terbagi menjadi dua, yaitu morfografi dan morfometri. Morfografi mendeskripsikan tentang komposisi dan kondisi bentuk lahan seperti kipas aluvial, dataran banjir, kerucut, gunung api, lereng atas, lereng tengah, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan di morfometri membahas tentang kondisi bentuk lahan secara kuantitatif seperti kemiringan lereng, elevasi, jarak puncak dengan lembah, besaran longsoran, dan banyak lagi. Nah, yang kedua, morfogenetik. Morfogenetik atau asal-usul dan perkembangan bentuk lahan. Morfogenetik terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu morfostruktur aktif. Nah, morfostruktur aktif ini menjelaskan tentang dinamika proses endogenetik berupa tektonisme dan vulkanisme yang berpengaruh terhadap bentuk lahan. Terbentuknya gawir sesar, antiklinal, patahan terkait gempa serta erupsi masa lampau. Nah, di morfostruktur pasif menjelaskan tentang dinamika struktur kulit bumi dan litologi berupa denudasi yang berpengaruh terhadap bentuk lahan, seperti peristiwa pelapukan, erosi, pembentukan gumuk pasir, dan banyak lagi. Nah, sedangkan morfodinamik membahas tentang dinamika proses eksogenetik yang mempengaruhi bentuk lahan dalam waktu relatif cepat, seperti banjir, erosi, dan erupsi gunung api. Di sini kita bisa melihat pada gambar ini sebelum terjadinya erupsi gunung api dan sesudah. Dan sesudah terjadinya erupsi gunung api. Yang ketiga, morfokronologi. Morfokronologi adalah urutan terbentuknya bentuk lahan berdasarkan umur relatif atau absolut. Di sini di dalam morfokronologi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pantai cliff, pantai erosional, dan pantai deposisional. Kita bisa melihat pada gambar, di sini adalah pantai bertebing, pantai deposisional berkembang dari pantai erosional. Nah, yang keempat yaitu morfoarrangement.
Morpho-arrangement adalah hubungan antara bentuk lahan yang satu dengan yang lainnya secara kontekstual dalam susunan keruangan serta kelingkungan dan berkaitan dengan proses-proses geomorfik. Nah, selanjutnya model dalam geomorfologi. Model dalam geomorfologi ini ciptaan ideal dari kenyataan seperti aslinya yang kompleks dengan maksud untuk menyederhanakannya sehingga mudah untuk dipahami. Nah, teori dari model geomorfologi ini terdapat 4, yaitu model analog, formula, model simbolik atau peta, model ikonik atau citra, foto udara, dan dunia nyata. Nah, jadi ini di sini ada gambar dari dunia nyata ke model ikonik, model simbolik, dan model analog ke teori. Nah, selanjutnya genetik bentuk lahan. Di sini terdapat gambar peta yang di dalamnya terdapat beberapa benua seperti benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia, Australia, Hindia, dan Pasifik, Samudra Pasifik. Nah, di sini relief orde 1 yaitu benua dan samudra. Selanjutnya Indonesia dari rangkaian gunung api yang dikenal sebagai cincin api Pasifik. Ini terdapat gambar Indonesia pada pertemuan 3 lempeng tektonik utama. Ini menghasilkan tenaga endogen dan tektonisme. Selanjutnya proses bentuk lahan geomorfologi. Proses geomorfologi dan bentuk lahan. Nah, di dalam proses geomorfologi terbagi menjadi 2, yaitu vulkanisme dan diastropisme. Sedangkan dalam bentuk lahan terbagi menjadi 2, yaitu vulkanisme dan struktural. Struktural terbagi menjadi 5. Yang pertama ada plato, yang kedua kubah atau dom, yang ketiga lipatan, yang keempat blok sesar, dan yang kelima kompleks. Ini ada gambar sebuah pegunungan. Ini termasuk dalam relief orde 2, yaitu ada pegunungan dan dataran. Selanjutnya tenaga eksogen atau air. Di sini terdapat gambar dari siklus hidrologi. Ini adalah gambar siklus hidrologi. Selanjutnya kronologi stadium pembentukan permukaan bumi. Di dalam kronologi stadium pembentukan permukaan bumi ada 3 fase. Yang pertama yaitu muda, dewasa, dan tua. Kita bisa melihat pada gambar di sini. Nah, ini termasuk relief orde 3 yang terbagi menjadi 3, yaitu erosional, deposisional, dan residual. Selanjutnya proses geomorfologi bentuk lahan. Nah, proses geomorfologi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama dan yang kedua tadi saya sudah jelaskan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu degradasi. Degradasi terbagi menjadi 4. Yang pertama pelarutan, gerak massa, erosi, dan organisme. Nah, di dalam erosi terbagi menjadi 4, yaitu air, gelombang, gletser, dan angin. Nah, sedangkan nomor 4 yaitu agradasi. Agradasi terbagi menjadi 4. Yang pertama membahas tentang air, gelombang, gletser, dan angin, sama dengan yang ketiga tentang erosi. Yang kelima yaitu ekstraterestrial. Nah, sedangkan bentuk lahan terbagi menjadi 7. Yang pertama karstosional, denudasional, fluvial, marin, glasial, eolian, organik. Nah, terdapat juga fluvial, marin. Agradasi untuk bentuk lahan masuk ke fluvial, marin, glasial, eolian. Bagian ekstraterestrial untuk bentuk lahan masuk ke krater meteor. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.